Sering saya ketemu dengan beliau juga karena kan kalau saya alhamdulillah kalau sholat Jumat ini selalu tepat waktu lah. Maksudnya bukan tepat waktu, selalu sholat Jumat di balik papan. Jadi sering juga ketemu apa sama Pak Dili ya Pak kita. Ya jangan jauh Kang Yogi ya. Ketika saya khutbah nikah Kang Yogi. Oke. Masih ingat tak apa yang pesan saya? Saya lupa. Pantesan ribut dulu ya. Bagi seorang perempuan yang mati dalam keadaan ridho suaminya, haram neraka baginya. Pasti bakal masuk surga. Sayang dengerin ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pagi. Nggak lupa kan di acaranya Salim. Masya Allah. Lancar kan? Lancar. Oke. Baik, sobat Muslim, kembali lagi kita di episode yang ke berapa saya lupa. Nah, ini di acara Ahmadiyah season 2 dengan gebrakan baru, dengan acara-acara yang baru. Jangan kenapa pada diem? Pada belum makan. Dan tidak lupa juga banyak segmen-segmen yang baru. Salah satunya adalah segmen apa? Salah. Segmen Joba Jokes Bapak. Ada belum di briefing kan? Coba sekarang. Emang itu surprise buat kalian sebenarnya. Baik. Coba saya tanya ke kalian. Buah apa yang paling sering diprotes sama monyet? Hah? Buah apa yang paling diprotes sama monyet? Ya, aku gak mau jawab. Iya. Hah? Salah. Kan kita protes. Iya, jangan. Udah gak rame. Oke, skip. Dah. Oke, skip. Udah gak rame. Oke. Sekarang sudah perkenalan narsum dulu apa baca berita dulu? Perkenalan narsum. Sekarang sudah ada di depan saya ini salah satu narsum yang memang dulu mengajarkan saya bagaimana cara berkhidmat di Jemaat Ahmadiyah. Sampai saya menjadi kait majelis tapi sampai sekarang saya udah gak jadi kait majelis gitu. Karena sudah nggak tahu. Jangan mendahului Allah Ta'ala. Ya, baik. Sudah di depan saya adalah Pak Dili. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi katanya dari Jakarta naik pesawat. Punya heli. Baik Pak, selamat datang di Ahmadiyah ya, konten podcast yang sederhana ini. Siap. Alhamdulillah Bapak baru bisa kita undang di season yang kedua Pak gitu. Dan saya sebelum lebih lanjut bercerita ke Bapak, alangkah baiknya Pak, pertama-tama kita harus mengucapkan mubarak kepada kait majelis Sinang Barang yang baru. Untuk menjalankan tugas dengan baik ya. Jangan sampai malu-maluin ya. Ya mudah-mudahan ya amanah gitu ya. Nah Pak, ini Pak Dili ini dulunya juga mantan Mubda di mana? Bogor. Nah, Jabar 2. Ya sorry, Jabar 2. Sekarang pindah ke DKI gitu. Sering saya ketemu dengan beliau juga karena kan kalau saya alhamdulillah kalau sholat Jumat ini selalu tepat waktu lah. Maksudnya bukan tepat waktu, selalu sholat Jumat di balik papan. Jadi sering juga ketemu apa sama Pak Dili ya Pak. Kita sering ketemu juga. Alhamdulillah saya ngobrol-ngobrol dan coba saya undang, akhirnya Pak Dili mau datang ke sini gitu. Sekarang saya undang ini Pak, dengan kita coba dengan tema berumah tangga. Berhubung saya juga baru rumah tangga nih, saya juga mesti banyak belajar Pak gitu. Cuma sebelum masuk ke sana Pak, kita harus ada ini ya berita yang mau ditayangkan ya, cek contoh-contohnya nih. Nih Pak, kasus KDRT, suami tega cekik istrinya hingga tewas di Semarang. Astagfirullahaladzim. Hah? Yang kasih tahu tuh apa?
Oh hujan, iya ya. Kondisinya memang lagi hujan Pak. Ya, jadi agak memang sobat muslim nih agak mudah-mudahan tidak ini ya, nggak banjir ya gitu. Cuma ya hujan kita alhamdulillah ya, kita syukurilah. Nah ini Pak, oke lagi. Kasus Polwan bakar suami, pembelajaran berharga tentang ketahanan keluarga. Nah ini kasus-kasus di rumah tangga. Tapi kok kebanyakan dari istri semua ya? Kenapa? Padahal suami yang biasanya ini ya. Ada lagi nggak? Intan, siapa nih Intan Nabila? Hah? Itu selebgram. Oh selebgram. Intan Nabila soal 5 tahun korban KDRT. Armor hidup seperti neraka. Nauzubillah min dzalik. Ngomong astagfirullahaladzim. Jangan sampai seperti itu. Pelaku KDRT potong kaki istri dan problem KDRT di Indonesia. Waduh. Ada lagi? Udah? Pak, sebelum saya tanya satu persatu, tanggapan Bapak tadi baca berita tadi gimana Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita melihat potret ya orang-orang Indonesia berumah tangga, Iya. ya sehingga ada namanya KDRT, Iya. baik dari seorang suami maupun dari seorang istri. Iya. Jadi hakikatnya mereka tidak memahami sejatinya tujuan dari berumah tangga. Iya. Intinya itu sebenarnya. Betul. Jadi kalau mereka tahu untuk apa kita berumah tangga, tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tadi diberitakan. Iya. Karena kalau kita mengutip misalnya di Quran, Iya. surah Ar-Rum, Iya. yang itu selalu dipakai di dalam setiap surat undangan. Iya. Di cover awal biasa ditulis tuh, wa min ayatihi Iya. an khalaqalakum min nafsin wahidatan. Jadi suami itu sejatinya adalah ayatnya Allah. Istri itu sejatinya adalah ayatnya Allah. Wa min ayatihi. Maka muncul kan sinetron ayat-ayat cinta. Dari sini. Seperti dari sini. Iya benar. Iya. Seperti dari sini. Oke. Bahwa suami itu ayatnya Allah. Iya. Istri pun ayatnya Allah. Iya, Jadi iya. kalau ayat Allah harusnya apa? Harus dipelajari, dipahami. Kan gitu. Iya. Nah itulah makanya min nafsin ajwaja, aku ciptakan kamu dari satu jenis sebagai jodoh kamu. Oh. Apa tujuannya? Litas kunu ilaiha, supaya kamu hidup tentram. Hakikinya itu suami beristri, istri bersuami itu ibarat apa? Libasulakum, antum libasulahunna, hunna libasulakum. Laki-laki itu pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Kita tahu tujuan utama berpakaian apa? Nutup aurat yang pertama. Iya. Yang kedua apa? Untuk keindahan. Iya. Kan gitu. Mungkin bukan branded mereknya, Iya. tapi nyaman dipakai. Betul. Minimal itu. Makanya itulah hakikat rumah tangga. Makanya rumah dan tangga. Iya. Selalu itu. Artinya apa? Setiap rumah pasti ada tangga. Walaupun hanya satu titian. Iya. Ada kan? Ada. Nah itu. Makanya rumah itu adalah sakinatun. Tangganya itu sakanun. Jadi satu sakanun, satu sakinatun. Untuk mencapai sakinatun mesti ada satu sakan. Tangga. Rumah tangga. Itu pasti. Iya. Nah terjadinya ini karena tadi mereka tidak memahami hakikat itu. Iya betul. Tapi kan banyak nih Pak, ya ketika terjadi keributan di dalam rumah tangga ya, maksudnya dari hal kecil, baik hal kecil maupun ribut besar gitu. Kan statement sebagai seorang suami itu adalah selalu bilang bahwa surga itu ada pada suami ketika kamu sudah berumah tangga. Apa benar Pak? Memang surganya istri itu terletak pada seorang suami? Oke. Nah, itu yang saya mau tanya ke Bapak Iya. gitu. Jadi begini. Ketika saya diminta untuk khutbah nikah, ya jangan jauh, Kang Yogi ya. Ketika saya khutbah nikah Kang Iya, Yogi, oke. masih ingat tak apa yang pesan saya? Saya lupa. Pantesan ribut dulu ya. Gak ribut tapi kan tetap rukun. Saya aja khutbah masih ingat. Jadi gini, ketika Rasulullah SAW itu menikahkan pasangan umatnya, Ya. maka kenapa pondasi pertama itu dikasih nasihat dulu dengan Iya. khutbah nikah? Dan itu rukun nikah itu. Iya. Pertama magni, Iya. yang kedua akad. Di akad itu ada khutbah nikah. Iya. Itu harus dilaksanakan.
Karena tadi hakikatnya apa, itu pondasi untuk menata rumah tangga ke depan. Ya. Nah, ketika Rasul menyampaikan khutbah, cukup hanya 5 item yang paling utama. Ya. Yang pertama pesannya apa? Kalian suami harus menyadari bahwa istri kamu adalah manusia. Ya. Sebaliknya, si istri harus sadar bahwa suami kamu itu manusia. Artinya apa? Tetaplah menjadi manusia. Maknanya apa? Manusia kadang benar, kadang juga salah. Tidak sempurna. Iya. Kalau benar terus, malaikat. Kita bukan malaikat. Kalau salah terus, itu setan. Kita bukan setan. Ya. Nah, manusia itu ada kadang benar, ada kadang salah. Jadi ketika ada suami sedang dalam keadaan salah, istri sadar, oh iya manusia dia. Dia sadar tuh. Ada tempat kembalinya. Begitu juga seorang suami ketika lihat istrinya salah, oh iya, yang saya nikah itu bukan malaikat, dia manusia. Ada tempat kembali. Kan gitu. Nah, yang kedua, dia harus punya dalil. Masing-masing punya dalil. Dalil seorang istri terhadap suami apa? Apa Nabi katakan? Waman akroman nisa ilal karim. Waman na'nahuna ilal laim. Seorang laki-laki yang memuliakan seorang perempuan, dialah lelaki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang menghinakan perempuan, sejatinya dialah seorang pecundang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Itu dalilnya. Bagi laki-laki, dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu pelindung bagi seorang perempuan. Ya. Maka kenapa perempuan diilustrasikan oleh Allah sebagai tulang rusuk, Ya. tapi laki-laki itu nih ketiak. Hmm. Kenapa yang melindungi tulang rusuk kan ini? Ya. Ini laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Nah, kenapa perempuan itu tulang rusuk? Rusuk ini yang melindungi organ-organ tubuh di dalam yang paling vital. Bayangkan tidak ada tulang rusuk. Artinya apa? Generasi itu sukses kalau ada tulang rusuknya kuat sebagai pelindung. Nah, ini harus sama-sama disadari, kalau tidak ya tadi. Nah, terus tadi, apakah benar seorang istri itu surganya suami? Benar. Rasul katakan apa? Ayuman ro'atin matat wa jaujuha anha ridin dakhalatil jannah. Bagi seorang perempuan yang mati dalam keadaan ridho suaminya, haram neraka baginya. Pasti bakal masuk surga. Sayang dengerin ya sayang. Jadi tugas seorang istri itu tiap hari harus tanya ke suaminya, Bang, ridho enggak ke saya? Iya. Nanti ridho berapa persen ridhonya? Karena ridhonya suami terhadap istrinya itu, kata Rasulullah SAW, dakhalatil jannah. Dia pasti akan masuk surga, dia haram masuk neraka. Tidak akan mungkin ada seorang suami istri itu ribut dalam rumah tangga kalau masing-masing menyadari. Artinya apa? Seorang istri punya suami itu bonus dari Allah Ta'ala untuk masuk surga sebenarnya. Kalau dia pahami itu, bagaimana kalau suami saya itu misalnya galak, tukang selingkuh, gimana itu? Itu urusan dia dengan Tuhan. Sadari bahwa kita sebagai istri dengan taat dan ridhonya suami sudah bonusnya apa? Surga. Ceng dengerin. Enggak ada yang canda. Iya kan gitu ya? Iya. Makanya kenapa? Karena selalu saya bilang kan, Iya. suami Ya. setia untuk amanah menjaga istri. Wadah. Didengar ya. Dengar. Istri, Ya. istana suami tempat rahmat ilahi. Ya. Itu nanti di notis ya. Match kan? Ya. Itulah makanya kalau suami itu sejatinya adalah dia diberikan amanat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena istri itu istana bagi suaminya. Iya. Gitu. Saya nggak bisa motong Pak Dir ini karena poinnya bagus sekali. Tapi Pak, Oke. saya mau tanya dulu. Nah, tadi ya saya tidak bisa komen apa-apa karena itu tidak bisa terbantahkan bahwa saya setuju. Memang betul kok suami itu istri itu surganya terletak pada suami. Untung diperkuat oleh dalilnya. Kan saya nggak tahu dalilnya. Tapi Pak, kalau saya berbalik nanya ke suami. Apakah benar surga suami itu apa tadi? Ibu. Terletak pada istri atau ibunya atau orang tuanya? Ya. Jadi gini, hadis mengatakan
Istri milik suami, Oke. suami milik ibu. Oh ya. Jadi tidak ada istri, tidak ada suami yang menjadi milik istri, tidak ada. Ya. Cuma hari ini memang banyak suami-suami yang istiqomah. Istiqomah tuh. Ikatan suami takut istri di rumah. Terus Ada? ada. Banyak. Banyak. Sejatinya kalau kita misalnya menghargai istri bukan takut, bukan. Ya. Tapi tadi konteksnya kita menghargai. Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau seorang istri dipanggil oleh ibunya, Ya. berbarengan bersamaan dengan suaminya juga manggil, Ya. mana yang didahulukan, suami dulu. Oke. Kan gitu. Tapi kalau seorang suami dipanggil istri, dipanggil ibunya, mana dulu kan? Ibunya dulu. Oke. Kan suami milik ibu, istri milik suami. Ya. Suatu ketika ada sebuah kisah nih. Ya. Seorang perempuan muda baru-baru menikah gitu ya. Tiba-tiba didatangi seorang utusan dari ibunya yang sedang sakit keras. Bahwa kamu hari ini juga harus menghadap ke rumah kamu karena ibumu dalam keadaan kritis. Iya. Jadi kemungkinan kamu pulang pun mungkin tidak akan keburu lihat ibumu. Tapi saya harap kamu datang sekarang. Ibu ingin menyaksikan dulu kamu. Dia bilang apa? Mohon maaf, suami saya tidak di rumah. Dan dia berpesan ketika dia belum berangkat, jangan keluar rumah selama saya tidak ada. Oke. Itu pesannya. Dia pesannya apa? Saya nggak bisa. Nah ini yang utusan ini marah-marah. Dia bilang kamu kurang ajar. Kamu anak durhaka. Ini ibu kamu yang melahirkan loh. Bukan sembarangan yang manggil kamu. Itu kan orang lain, hanya diikat oleh akad saja. Tidak. Pemahaman saya, suami saya tidak ada izin. Maka saya mohon maaf. Semoga mama kalau misalnya sampai dipanggil Allah Ta'ala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pulanglah si utusan dengan hati yang mangkal. Maki-maki dia. Dia lapor ke Rasulullah. Orang ini. Ya Rasul, saya baru menemukan seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Maksud kamu gimana? Begini ya Rasul. Dia dipanggil ibunya dalam keadaan sekarat ibunya. Dia anak perempuan. Tapi dia tidak mau berangkat. Karena apa? Suaminya tidak mengizinkan. Suaminya tidak ada di rumah. Apa Nabi bersabda? Berbahagialah si ibu itu. Pasti akan masuk surga. Karena dia punya anak perempuan yang taat terhadap suaminya. Woi denger ya buat kalian semua. Terus? Ini jangan dulu berbangga hati suami. Iya. Ini kan baru ke istri dulu. Iya Kan? betul. Jadi ini suami juga jangan lantas besar kepala. Soalnya kan ini Tapi kan gini Pak, yang tadi di penjelasan Bapak, yang Bapak tadi bilang harus taat kepada suami. Nah kan tapi kan kebanyakan yang saya lihat nih, kadang malah ya bukan ngomongin dari sosok perempuan, justru ada juga fenomena-fenomena yang terjadi adalah, contoh lah saya kasih contoh, ada artis ya, dia nikah dengan sebut saja inisialnya R, ya kan, yang udah cerai, yang seleb ini ya YouTuber. CS. Nah itu kan dia nikah nih sama suami. Nah dia itu akhirnya bercerai dengan alasan suami ini terlalu nurut ke ibunya. Akhirnya si istrinya ini cemburu karena lagi-lagi tadi kenapa ya tadi kan kita udah berumah tangga tapi kok kamu selalu aja mendahulukan ibu kamu. Nah gimana Pak, maksudnya cara ya kita kan tadi balik lagi Bapak juga bilang bahwa istri kita juga manusia. Nah pasti ada salah, ada kurang segala macam. Tapi bagaimana Pak cara kita tuh bisa memberitahu bahwasannya ya tadi dengan dalil Bapak yang tadi bilang gitu. Ya makanya gini, saya bilang ketika dia menikah, kemungkinan besar dia tidak mendengarkan khutbah nikahnya. Si istri maupun si suami. Kan di dalam khutbah nikah itu pasti akan dikasih tahu, nikah itu ibadah. Kan gitu. An-nikahu sunnati. Anrogu wisanti farisal mini. Itu Nabi katakan, nikah itu sunnah saya. Tidak ikut sunnah sana berarti bukan golongan saya. Kalau sunnah Rasul berarti ibadah kan? Nah ibadah itu hanya 4 pilarnya. Yang pertama niat. Harus punya niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Yang kedua ilmu. Ini yang perlu, bahwasanya seorang suami akan menarik seorang perempuan berbeda jenis kelamin dengan dia, mungkin dari latar belakang suku yang berbeda. Pasti banyak hal yang perlu dia pelajari. Tanpa itu nonsen dia bisa lancar.
Saya menikah dengan seorang yang suku yang berbeda dengan saya. Orang Sulawesinya Sulawesi Utara, Bolang Mongondo, dengan adat istiadat yang berbeda. Saya berusaha untuk mempelajari dan memahami. Alhamdulillah, no problem, kan gitu. Nah ini yang sejatinya kan dia tidak pahami. Nah kalau istrinya paham bahwa suami itu milik ibunya, tidak perlu ada kecemburuan karena memang itulah bakti seorang suami terhadap ibunya. Mau dibantah apalagi kan memang Quran mengatakan seperti itu. Nah gitu. Dia tidak bisa dia harus taat ke istrinya, itu tidak bisa karena mensyariatkan bahwa suami itu milik ibunya. Ya. Nah istri sebaliknya milik. Kenapa jadi milik suami? Karena sudah diikat dengan akad. Nah ketika akad maka lepas hak ibunya, hak bapaknya pindah kepada suaminya. Dengan apa? Ada mahar Ya, ya. disebut oleh Betul. itu. Oke, ya sih. Ya gimana kalau memang itu sudah terinian di hadis sudah ada, kita harus menjalani aja Pak ya Iya. kan. Tapi Pak, gimana kalau misalnya tadi saya ada nanya lagi gitu. Kalau sekarang saya balikin, istri ini nggak taat gitu, karena baginya keputusan suami itu tidak baik. Apakah itu juga tidak boleh atau tetap aja harus taat gitu? Atau gimana Pak? Ya gini, Sebagai keputusan jadi sang istri. taat di sini konteksnya syariah. Ya, Jangankan si istri ke suami, ya. seorang anak terhadap ibu, Nabi katakan, Quran mengatakan, boleh dibantah ibu bapaknya kalau ibu bapaknya menyuruh kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu wajib kita tolak. Suami istri juga sama seperti itu. Kalau misalnya si suami menyuruh misalnya naudzubillah si istrinya karena masalah butuh ekonomi, silakanlah kamu bisa selingkuh atau gimana. Yang penting ada bayarannya, naudzubillah kan. Tapi kasus itu ada kan? Ada. Nah, itu kan jelas pelanggaran syariat. Yang begitu itu wajib dibantah. Oh. Jadi selama itu koridornya koridor syariat, biasanya begini. Ini kasus ya. Ini cerita yang ada di dalam Tazkiratul Aulia. Iya. Suatu ketika Siti Fatimah Putri Salam berangkat menemui seorang perempuan yang disebut oleh Nabi Muhammad, ada seorang perempuan di dunia ini yang akan masuk surga pertama kali. Fatimah kaget kan? Apakah itu ibu saya? Bukan, kata Rasulullah. Apakah itu ibunda Khadijah? Bukan. Itu siapa? Ada seorang perempuan, kata Rasulullah. Si Pulanah di tempat anu. Beliau penasaran, apa sih yang dia lakukan sehingga Nabi katakan dia itu akan masuk surga? Kan gitu. Dia datang ke tempat itu, salam. Pas gitu salam, si perempuannya datang mau menyambut salamnya, dia bilang, ada urusan apa? Saya ingin bertemu dengan kamu. Dia lihat Siti Aisyah bawa Siti Fatimah bawa putranya Husain yang adik. Dia bilang, mohon maaf, suami saya tidak mengizinkan ada laki-laki masuk di rumah tanpa izin suami saya. Oh, oke, kalau gitu besok janjian. Jadi besok berangkat ulang. Minta izin dulu suaminya. Pas besoknya datang, Siti Fatimah bukan hanya sendiri yang datang. Hasan juga ikut, kakaknya. Jadi dua kan, Hasan Husain ikut. Pas dia buka pintunya, dia bilang, mohon maaf, suami saya cuma satu diizinkannya. Jadi gimana? Besok lagi. Sampai 3 hari dia betul datang ke berikutnya, apa kata beliau? Oh silakan, dua-duanya sudah dapat izin. Masuklah beliau diterima. Di rumah itu beliau menyaksikan sesuatu biasa-biasa aja, tidak ada yang lebih gitu. Ternyata ada sesuatu yang beliau lihat di meja makan ada cambuk. Beliau tanya, ini cambuk untuk apa? Dia bilang begini, kalau saya makan, suami saya makan, terus tidak ridho dengan masakan saya rela dicambuk oleh suami saya. Bisa dibayangkan. Ya. Sampai seperti itu keitaatan dan kepatuhannya. Ya. Ya. Yang tadi tapi menarik yang tadi Bapak bilang kan adalah boleh menolak asal tidak keluar dari syariat. Ya. Nah, ini yang fenomena atau polemik yang mungkin sampai sekarang ada nih menurut saya di kalangan rumah tangga nih. Sekarang gini, jika istrinya nolak untuk dipoligami, apakah dia tidak taat pada suami? Karena setahu saya poligami itu kan, saya nggak tahu Pak, ini benarkan saya atau revisi saya kalau salah, kan poligami itu diperbolehkan
atau apa menikah lagi itu kan diperbolehkan sebenarnya. Ada apa syarat-syaratnya lah memang tapi kan. Nah, itu gimana menurut Bapak? Jadi gini, mindset tentang poligami harus diluruskan dulu. Oke. Oke, gini. Poligami itu dilarang di dalam Islam. Dilarang. Dilarang. Oke. Yang ada diizinkan itu bukan poligami, Ya. tapi permaduan. Permaduan. 1, 2, 3, 4 itu bukan poli. Poli itu kan banyak. Oh iya. Justru Rasul datang ke dunia ini untuk menghapuskan kebiasaan orang Mekah yang laki itu menikah lebih daripada 10. Itu namanya poli. Oke. Oke. Poligami tidak ada dalam Islam. Ya. Itu yang 1, 2, 3 Alisa itu bukan poligami itu. Ya. Itu namanya permaduan. Oke. Atau kawin berbilang. Ya. Jadi bukan begini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 bukan. Ya. Bukan begitu. Oke. Siap. Nah, poligami itu sendiri bukan perintah. Tunjukkan kebersamaan perintah. Yang di Anisa itu bukan perintah. Tapi apa itu? Itu statement Allah sebagai solusi bagi orang-orang yang punya masalah quote and quote dalam rumah tangganya. Maka solusinya apa? Kawin berbilang sebagai obat. Jadi gini, kalau misalnya ini tiba-tiba si suami ini dengan anak, dengan suami, dengan istrinya itu sudah tentram. Anak punya, laki-laki ada, perempuan ada, sudah pada sekolah, sudah nyaman, rumah tangga nyaman. Tiba-tiba mengusulkan diri, saya mau kawin lagi ya. Artinya apa? Cari penyakit. Ini orang sehat. Minum obat gimana kira orang sehat minum obat? Iya. Kolep lah. Overdosis. Iyalah. Iya. Jadi artinya kalau dia sakit harus minum obat. Iya. Jadi istrinya pun harus paham bahwa kita itu sedang sakit. Iya. Harus minum obat. Nah kalau tidak sakit minum obat ya wajar kalau istrinya menolak. Iya. Bukan pelanggaran, bukan. Itu kan Iya. masalahnya kan apa tuh rasa ya. Itu hati. Hmm. Karena begini, kalau poligami itu perintah, artinya apa? Semua orang harus melakukan. Kalau itu perintah. Nah sekarang masalahnya Nabi Muhammad SAW punten. Beliau menikah lebih dari 1. Tapi setelah Siti Khadijah meninggal. Artinya apa? Selama Siti Khadijah masih hidup, dalam sejarah boleh dicatat tidak ada Rasulullah menikah lebih dari 1 dengan Khadijah. Kenapa? Artinya apa? Siti Khadijah mampu menghadirkan sebagai istri seluruh kenyamanan sesuai dengan tadi litaskun ilahi wa Rasulullah. Artinya apa? Rasul berarti Rasul tidak punya masalah dengan apapun ketika Khadijah hadir. Kan gitu? Iya. Dan memang beliau itu kan menikah lebih dari itu kan karena ada latar belakang. Iya. Ada sesuatu yang beliau ingin sampaikan. Iya. Kita. Nah kalau kita mengatakan kawin sunnah, yang enak-enak lo bilang sunnah. Kan gitu. Iya. Tuh. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh khususnya kaum bapak-bapak ya ini ya. Jadi bukan poligami yang tadi Bapak bilang ya, berpoligami. Karena saya pernah ini Pak, ya mungkin Bapak juga hadir di apa suro yang di itu kemarin, kan banyak rame. yang ngomong rame tentang poligami. Nah, itu ya mungkin ini jawaban. Kalau jawaban ini make sense, Pak. Saya setuju gitu. Nah, Pak, kita geser sedikit tadi dari soal poligami, soal kekerasan dalam rumah tangga atau soal tadi saling memiliki antara orang tua atau suami dan istrinya gitu. Ini fenomena yang terjadi juga di zaman sekarang lagi yang saya akan angkat ke Bapak. Bagaimana mungkin saya bukan menurut pandangan Bapak, bagaimana menurut pandangan Islam lah tentang peran istri nih bekerja dan suami yang menjadi bapak rumah tangga karena jujur Pak di dunia pekerja sekarang yang saya lihat lebih mudah kaum wanita yang bekerja daripada laki-laki gitu karena banyak laki-laki yang akhirnya ya bapak rumah tangga bukan dalam artian memang dia nganggur juga mungkin dia usaha tapi lebih seringnya di rumah gitu sisanya istrinya yang bekerja itu menurut pandangan Islam sendiri gimana Pak? Sebenarnya no problem asal ada kesepakatan bersama. Ya. Kan gitu. Misalnya gini. Karena kan maksudnya saya tambahin Pak, punten. Karena kan jelas dikatakan bahwa suami itu harus menafkahi istri gitu. Walaupun hanya 1 sen. Oh. Itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Oke. Walaupun yang kerja istri.
Iya. gitu ya. Jadi tahulah cari apalah suami yang jelas dia harus menafkahi istrinya. Itu kewajiban. Kalau tidak berarti kan itu ada dosa di sana. Iya, iya. Kalau bahasa mohon maaf ya. Kalau sekarang kan fenomenanya yang kerja menjadi TKW lebih mudah. Iya. Sehingga suami itu menyodorkan istrinya jadi kerja di luar negeri daripada Betul. dia kan gitu. Betul. Nah, itu bahasa fikihnya itu dayus. Oh. Orang yang tidak tahu malu. Iya. Hilang kemaluannya. Iya. Yang seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kondisi yang mendesak, urgen, susah di akal-akalinya gitu ya. Iya. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak ini. Ingat, suami kerja bukan sebagai tulang punggung, hanya membantu. Karena pokoknya di seorang suami. Suami. Istri bekerja tadi. Iya, Ya. bekerja itu kenapa? Karena bukan sebagai tulang punggung, Iya. bukan, tapi hanya membantu suami. Tidak bermasalah. Itu cuman kalau itu didorong dengan unsur kesengajaan itu yang membuat jadi masalah. Dan itu tidak bisa dalam Islam. Jadi kondisional sebenarnya. Iya. Atau situasional ya sebenarnya. Bisa saja, boleh saja. Tapi dalam artian kesepakatan dan ya kondisi-kondisi tertentu Iya. sebenarnya gitu ya. Iya. Jadi bukan dalam artian disengaja gitu ya bahwa udah kamu aja yang kerja, aku mah mau di mana di rumah gitu. Wah. Tapi saya pernah ngomong gini Pak Kaisar. Saya ini cerita nih, saya pernah ngomong gini nih ke istri saya. Kayaknya nanti ya gitu, karena kan umur saya lebih tua ya. Kayaknya kamu nanti kerja aja gimana, karena karir kamu kayaknya lebih bagus nih saya lihat gitu ya. Saya gini-gini aja, tapi gimana kalau nanti, ya nanti sih bukan sekarang. Kamu misalnya saya bilang kamu kerja, gimana kalau tinggal saya yang berkhidmat di jemaat Ahmadiyah itu boleh? Saya ngomong gitu sama istri saya. Kira-kira itu boleh tidak Pak? Saya berkata seperti itu. Ya sebenarnya di Islam laki-laki itu sebagai kawamun tadi, penanggung jawab. Jadi apapun alasannya, laki-laki itulah yang harus menafkahi istrinya. Tetap ya Pak ya. Iya. Apapun alasannya. Kan pertama ada marwah sebagai laki-laki. Iya. Tidak bisa misalnya ya kamulah yang kerja. Suami itu punya marwah, punya harga diri. Iya. Seberapapun dapat, dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya, kan gitu. Baik. Apakah disuruh kamu yang kerja, saya nanti alasannya berkhidmat di jemaat tuh, padahal hanya enak aja misalnya. Kan ada juga yang gitu. Iya. Hanya di akal-akal aja. Betul. Berlindung di kalimat berkhidmat di jemaat. Iya, Kan ada yang seperti betul, itu. betul. Nggak bisa. Baik, intinya adalah tetap laki-laki harus bertanggung jawab ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, Sobat Solim, wah ini sepertinya menyimak sekali ya. Ya itu kan pelajaran buat kalian nanti ketika kalian menikah gitu. Jadi harus ada marwah-marwah yang dijaga. Harus ya inget nih, kalau suami kalian kaya, suami kalian ganteng, terus nurut sama ibunya, kalian jangan cemburu. Yang penting ngomong sama suami kalian. Sayang, nggak apa-apa, kamu nurutin aja ibu kamu. Yang penting duit bulanan jangan telat, lancar. Udah yang penting mah itu kuncinya. Ya nggak? Rumah tangga utuh, tentam dan aman. Baik, kita ada sekarang di segmen kita ada games Pak di sini. Siap. Nanti kita main gamesnya ini tetap pertanyaan sih. Kita ada di games Tajong. Tanya jawab dong. Nah ini kita gamesnya pakai spin Pak. Kebetulan nih TV-nya kita touchscreen. Coba wih salah. Cihuy hilang. Nah ini touchscreen Pak gitu. TV-nya touchscreen. Jadi mau Pak Dian apa? Parah. Pak Dile apa saya? Pak Dile aja lah. Pak Dile aja. Pak Dile kan belum tahu bahwa TV ini tuh bisa touchscreen. Iya Pak Dile nggak tahu kan? Iya. Coba Pak diputar Pak. Ini touchscreen TV-nya. Dipencet boleh. Boleh. Silakan Pak. Ke sini. Iya dah. Padahal belum disentuh itu. Sensitif. Oh sensitif. Benar. Mana ininya? 4 Nomor 4 ya. Oke. Pak. Oke. Nah, nih salah satunya gebrakan baru. Kita punya IQ card-nya. Nomor 4. Oke. Nah, ada pertanyaannya adalah nomor 4. Kalau istri kena KDRT dipukul suami, boleh pukul balik nggak Pak? Ya namanya manusia. Ya kan? Namanya manusia namanya juga. Jadi gini, tingkat kebahayaan seperti apa? Ya. Kalau dia sekedar untuk menyelamatkan diri, Ya. jelas itu diizinkan, Ya. gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau misalnya dia di KDRT oleh suaminya, ya Ya. dia berlindunglah kepada orang-orang yang
bisa melindunginya. Karena kalau misalnya dia pun membalas, bahkan nanti ujungnya makin parah. Kalau untuk sekedar menjaga, mempertahankan diri itu tidak masalah, jelas harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Iya. Karena kalau membahayakan diri kan kita juga harus bela diri ya. Bela diri. Oke, saya yang touch screen ya. Oke. Ya lama. Ya lama. Tadi Pak Dili nggak disentuh aja udah muter. Oke, Pak, nomor 3. Apa hukumnya bagi seorang istri yang membicarakan kekurangan suami kepada keluarga istri? Hukumnya dosa. Dosa. Jadi gini, kalau seorang istri ada sesuatu hal yang tentang suaminya, dia harus berceritanya kepada keluarga suami. Kepada keluarga suami. Iya, Oke. jangan keluarga istrinya. Iya. Karena itu mah pasti akan berat sebelah. Ya. Sayang denger sayang. Harus ke suami. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang suami lihat istrinya ada sesuatu, dia harus cerita kepada keluarga istrinya. Laporlah ke mertua. Saya begitu, ke Pak. ke kakak-kakak. Sudah sesuai berarti. Oh, iya. Iya, harus Biar seperti enggak ini ya, apa? Ya kalau model seperti tadi, si istri menceritakan kelemahan suami kepada keluarganya dia, itu akan berat. Iya. Masalah tidak akan pernah selesai. Betul. Apalagi kan sedarah, Pak ya. Iya. Ya pasti bela saudaranya kan. Dengerin kalian juga. Jangan kalian curhat sama keluarga kalian, curhatnya keluarga suami atau ke keluarga yang lain. Biar netral. Disilang. Pak, terakhir nggak usah di inilah. Ini ada pertanyaan menarik terakhir nih. Ini soalnya lucu tapi nggak tahu Pak Dili harus jawabnya gimana. Saya juga mau tahu nih. Bikin istri nangis kan dosa katanya kan. Nggak tahu hadisnya apa nggak ngerti. Tapi gimana kalau istrinya cengeng, ditegur dikit nangis sih, baperan lah ya. Kamu mah gitu nangis. Nah itu gimana Pak? Coba. Iya gini. Ya maksudnya gini. Kalau suami dia sudah paham, kalau suami istrinya itu baperan, janganlah bikin sesuatu yang si istrinya jadi baper. Apapun alasannya. Apalagi ada seorang suami yang membuat istrinya menetes air matanya, dia akan dikutuk suatu oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangankan itu kayak maksudnya membuat istrinya meneteskan air mata. Iya. Apakah itu tetesannya kesedihan atau kebahagiaan? Beda kan? Iya. Kan misalnya datang bawa berlian menetes air mata saking gembira, beda. Lain soal kan. Iya. Tapi kalau tadi sudah tahu-tahu baperan. Iya. Kitanya yang bikin sesuatu. Jadi yang salah tetap suami. Iya. Gitu. Loh enggak, kan ya tapi kan ini juga maksudnya gini, kadang istri gini, misalnya gini ya. Sayang gitu. Terus tiba-tiba dia gitu cemberut nangis. Nah kenapa? Gak ada yang salah, kenapa nangis sayang? Kan biasanya manggilnya sayangku. Ya beda akunya dong. itu mah istrinya aja itu mah terlalu sensitif. Baik Pak, di segmen terakhir kita ada berbagi buku dengan Sobat Muslim juga. Sobat Muslim juga bisa baca ya, linknya ada di bawah sini. Tentang buku Al-Wasiat dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih, Imam Mahdi. Bahwa buku Al-Wasiat ini sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan diamalkan oleh seluruh anggota jemaat yang sungguh-sungguh hendak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hanya mengaku baiat saja tanpa mentaati ajaran dan anjuran Hazrat Masih Maud, maka ikrar baiat itu tidak ada faedahnya. Saya tidak akan bertanya ini ke Pak Dili karena pasti akan sangat panjang beliau membahas ini. Bapak Pak Dili ini pasti sangat Nah, intinya adalah nanti Sobat Muslim bisa baca aja secara ininya, ada linknya di bawah ya. Nanti kalau mau tanya juga terkait di luar ini, boleh tanya langsung di komentar kita ya. Nanti kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Pak Dili supaya kita juga bisa menjawab pertanyaan Sobat Muslim. Baik, karena waktu juga yang agak singkat dan sudah masuki asar ya, ini udah azan ya. Oke, kita Pak di season 2 ini ada namanya
kita mengangkat UMKM Pak. Jadi boleh nih Bapak kan di mana di DKI Jakarta ya. Kalau ada UMKM yang mau kita angkat, nggak apa-apa, kontak aja ini apa admin nih ya, ada adminnya ada di sini. Nah kalau ini salah satu yang punya UMKM-nya ini adalah Sindang Barang Pak. Namanya Pak Amin. Nah namanya Uli Pak Amin ya. Ya. Kalau mau apa order uli ini ada juga peyem, ada juga apa namanya ketan ya. Ketan apa sih yang ini? Ketan serundeng. Bisa kontak langsung di sini order ya. Nih ada WhatsApp-nya di sini, tinggal tanya aja harganya minimal. Pak, kita harus coba karena ini bukan bulan puasa jadi kita bisa coba. Bapak boleh nggak makan ini? Boleh lah. Oh, boleh. Takutnya Bapak ada darah tinggi kan, gorengan nggak boleh gitu. Kalau ini memang ini makanan khas kampung saya. Bapak di mana Pak? Jampang Surade. Wow, Jampang Surade di mana? Wawi tuh. Oh iya. USA. Apa tuh ya? Orang Surade asli. Oh. Kita coba ya Pak ya. Ini enaknya jadi host. Enaknya jadi host, enaknya jadi narasumber tuh ini. Bisa nyoba makanan yang datang ke sini. Enak Pak ya? Nah kan. Empuk. Ya apa namanya? Ya rasanya ketan pada ketan pada umumnya. Ketan banget. Baik, sobat muslim. Sambil kita nyobain ketan juga, jangan lupa sobat muslim follow IG-nya ahmedia.id di Instagram kita. Boleh juga nge-DM pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sobat muslim bisa ajukan. Atau mau iklan bisa DM juga ya by IG. Jangan lupa juga subscribe, like, komen juga di YouTube channelnya ahmedia.production. Boleh nanti tadi yang saya bilang bertanya di kolom komentar terkait tadi ketan uli. Maksudnya tanya ini kan belinya di mana bisa aja kan? Atau tadi terkait rumah tangga dan terkait buku-buku yang mungkin nanti sobat muslim baca. Tidak lupa juga saya akan promosikan tentang untuk IG-nya @ristanatajabar02 di mana kalian itu adalah wadah kalian untuk mencari pasangan hidup. Jadi di sana kalian boleh follow lalu daftar, tapi tidak juga hanya serta-merta langsung menikah. Boleh kalau yang mau konsul bisa sama adminnya. Kalau yang belum ready untuk menikah juga bisa buat tempat curhat yang galau, atau bahkan yang memang mau menikah bisa juga mencari pasangan di IG tersebut. Nanti akan dibantu oleh admin dan akan terus di maintenance sampai insya Allah menikah dengan Eli dan Hudamnya gitu. Kita punya IG Ristanata Jabar 02 Pak gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi wadah semua buat Eli dan Hudam bisa bersatu gitu Pak. Dulu Bapak pernah ngisi di acara kita Ristanata namanya CLBK. Cinta Eli bersama Hudam. Ingat kan? Kalian kan penitianya juga ya kan? Itu. Baik sobat muslim. Jangan lupa nonton terus ahmedia.id. Salah, bener kan? Ahmedia Production. Dia setiap minggunya seminggu sekali tayang ya sekarang. Seminggu sekali tayang, banyak season-season baru. Di stay tune terus aja di channel YouTube kami. Sekali lagi terima kasih Pak Dili sudah datang ke kita. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak untuk datang ke kita, nanti kita undang lagi. Baik, terima kasih sobat muslim. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.